gara-gara patung Sepahan versus Al-Ittihad batal digelar. Duel Liga Champions Asia antara Sepahan dengan Al-Ittihad urung digelar. Penyebabnya adalah keberadaan patung Qasem Soleimani, tokoh militer Iran yang tak disukai di Arab Saudi. Mirror UK melaporkan bahwa sekitar 60.000 penonton telah memadati tribun dan N'Golo Kante dan kawan-kawan telah hadir di dalam stadion. Namun begitu mereka melihat ada patung Soleimani yang awalnya tidak ada, sikap Al-Ittihad langsung berubah. Patung setengah badan itu ditempatkan di samping lapangan, tepatnya di antara bangku cadangan. DRS menulis bahwa Al-Ittihad menolak permain karena kehadiran unsur politik di lapangan yang tak ada hubungannya dengan sepak bola. Naturalisasi JIC tengah diproses. Anggota Komite Eksekutif PSSI yakni Arya Sinulinga mengungkapkan proses naturalisasi dari JIC kini sudah sampai di Kemenkumham. Masih ada beberapa langkah lagi sebelum sang pemain mengambil sumpah sebagai WNI. Isyes telah diumumkan sebagai pemain baru yang akan menjalani proses naturalisasi. Dengan begitu, pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini tentunya akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Isyes sendiri adalah pemain yang memperkuat tim Venezia di Serie B Italia. Alphonso Davies jadi atlet Kanada paling berpengaruh di dunia. Berdasarkan studi baru yang dilakukan oleh Playoyo, diketahui bahwa bek sayap kiri andalan Bayern Munchen yakni Alphonso Davies menjadi atlet asal Kanada yang paling berpengaruh di dunia. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat prestasi besar yang telah diraih oleh Alphonso Davies di dunia sepak bola. Jude Bellingham calon kapten masa depan Real Madrid. Jude Bellingham menunjukkan performa yang sangat impresif pada awal karirnya bersama Real Madrid. Federico Valverde meyakini kalau rekan satu timnya tersebut bisa menjadi kapten masa depan bagi Los Blancos. Valverde tidak meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Bellingham. Valverde menilai sang gelandang semakin berkembang setelah bergabung dengan Los Blancos. Andrea Pirlo jeblok latih Sampdoria kini terancam dipecat. Andrea Pirlo gagal mendongkrak Sampdoria di Serie B dan justru terbenam di papan bawah klasemen. Kiprah kepelatihan Pirlo di Sampdoria rupanya tidak berjalan mulus. Dia cuma bisa membawa timnya menang sekali dan 2 seri kali dari 8 pertandingan. Melansir dari laporan Football Italia, nasib Andrea Pirlo di Sampdoria akan ditentukan sebelum jeda internasional awal Oktober ini. Pelatih 44 tahun itu bisa didepak apabila timnya kalah pada pertandingan menghadapi Ascoli mendatang. Rekor NC Postecoglou tak kalah 51 laga kandang. Dalam catatan Sky Sport, Postecoglou sudah tak terkalahkan sebanyak 51 pertandingan kandang. Dia mencatatkan torehan itu bersama 3 tim, bersama Yokohama Mariners, Celtic, dan juga Tottenham Hotspur. Rinciannya tim asuhan dari Postecoglou membukukan 49 kemenangan dan 2 hasil imbang. Terakhir, Postecoglou menuai kekalahan bersama timnya terjadi pada November 2020. Kiprah Postecoglou di Spurs diamati oleh Jurgen Klinsmann. Mantan manajer Spurs yang kini menangani timnas Korea, Jurgen Klinsmann, meyakini bahwa Postecoglou akan mampu membawa Spurs meraih trofi. Setelah 255 hari, Michael Mudryk cetakkan gol. Yang dinanti-nanti pendukung Chelsea dan Michael Mudryk akhirnya datang juga. Sebuah gol perdana akhirnya dicetakkan oleh Mudryk selama berseragam The Blues. Momen bersejarah tersebut lahir pada pekan ke-7 Liga Inggris. Di laga itu Chelsea bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham. Mudryk mencetakkan gol pembuka di menit ke-18. Dirinya memanfaatkan umpan dari Lewis Colwill sebelum menaklukkan kiper Fulham dari situasi 1-1. Dan setelah 255 hari terlewati dan 24 pertandingan dijalani, kini akhirnya Mudryk bisa mencetakkan gol. 3 korban jadi tumbal kemenangan Chelsea. Kemenangan yang baru saja diraih Chelsea pada pekan ke-7 memakan korban. Setidaknya ada 3 pemain yang dipastikan cedera. Mirisnya 2 pencetak gol kemenangan Chelsea menyudahi pertandingan lebih awal karena ada indikasi cedera. Mereka adalah Michael Mudryk dan juga Armando Broja. Selain mereka, Moises Caicedo meninggalkan lapangan dengan kesakitan.
McAllister sindir wasit di media sosial kini terancam sanksi. Alexis McAllister berpeluang mendapatkan sanksi akibat menyindir wasit Tottenham Hotspur versus Liverpool di media sosial. Ia mencuit Tottenham bermain dengan 12 pemain. Dikutip dari Sport Bible, balasan dari McAllister tersebut berpeluang berujung sanksi dari FA. Pasalnya, tulisan dari McAllister ini mengandung unsur yang mempertanyakan kredibilitas wasit. Meski kini tulisan McAllister tersebut sudah dihapus. Liverpool banjir kartu didenda FA 471 juta. Liverpool kebanjiran kartu kuning dan merah saat dikalahkan oleh Tottenham Hotspur dan kini Reds harus membayar sejumlah denda kepada FA. Kepemimpinan wasit Simon Hooper yang berat sebelah ini juga merugikan beberapa pemain Liverpool yang di kartu kuning seperti Mo Salah, Virgil van Dijk, Alexis McAllister dan juga Andre Robertson. Sebab kartu kuning Salah dan juga Robertson bukanlah karena pelanggaran. Dengan lebih dari 6 kartu kuning yang telah dikeluarkan, maka Liverpool diwajibkan membayar denda sekitar 25.000 pounds atau sekitar 471 juta rupiah. Sementara Tottenham selamat dari denda karena cuma 5 pemainnya yang di kartu kuning. Liverpool bakal banding kartu merah Curtis Jones. Liverpool akan mengajukan banding terhadap kartu merah yang diterima oleh Curtis Jones dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada akhir pekan kemarin. The Reds merasa hukuman tersebut adalah terlalu berat. BBC dan juga The Athletic melaporkan Liverpool kini akan berupaya agar hukum tersebut dianulir. Kini Jones terancam absen di 3 laga Liverpool di sepanjang Oktober ini, yakni ketika berhadapan dengan Brighton, Everton dan juga Nottingham Forest. Gol Luis Diaz dianulir, Liverpool minta Pichimol rilis audio VAR. Pichimol atau Badan Pengatur Wasit mengatakan keputusan untuk menganulir gol tersebut adalah kesalahan manusia yang signifikan. Dan pada hari Minggu Liverpool mengeluarkan pernyataan yang mengatakan penjelasan tersebut tidak dapat diterima dan integritas olahraga telah dirusak. Dan kini Liverpool meminta Pichimol untuk merilis audio diskusi antara ofisial pertandingan untuk meninjau dengan transparansi secara penuh. Altay Bayındır bakal debut di laga Liga Champions. Kiper asal Turki yakni Altay Bayındır diyakini akan menjalani debutnya di pertandingan Liga Champions antara Manchester United versus Galatasaray di Old Trafford. Kiper 25 tahun tersebut memang belum menjalani debutnya sejak didatangkan dari klub rival sengit mereka yakni Fenerbahce pada bursa transfer musim panas kemarin. Dengan menunjukkan performa yang apik selama latihan, Erik ten Hag meyakini Altay Bayındır bisa tampil lebih baik. Erik ten Hag meyakini Altay Bayındır bisa tampil baik dalam debutnya di Liga Champion. Barcelona resmi perpanjang kontrak Lamine Yamal. Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan mereka telah resmi memperpanjang kontrak wonderkid Lamine Yamal. Barcelona tentu saja ingin memagari wonderkidnya tersebut. Mereka kini sudah berhasil melakukannya dengan memberikan kontrak baru di Camp Nou yang akan dikontrak hingga tahun 2026. Lamine Yamal juga diberi klausul rilis mencapai 1 miliar euro atau sekitar 16 triliun rupiah. FC Barcelona dan Lamine Yamal telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru yang telah mengikat sang pemain hingga 30 Juni 2026 dengan klausul pembelian ditetapkan sebesar 1 juta euro. Demikian pernyataan resmi Barcelona. Tidak ada lagi tempat untuk Ansu Fati di Barcelona. Ansu Fati tampaknya harus mencari klub baru di musim yang baru nanti. Barcelona kabarnya tidak akan menyediakan tempatnya untuk kembali. Menurut laporan dari Sport, Barcelona sudah teramat yakin untuk bisa melepas Fati secara permanen di musim panas mendatang. Siapapun boleh segera menebusnya. Meski begitu, Barcelona belum menentukan harga. Bandrol harga sang pemain baru akan terjawab jelang akhir musim mendatang. David Beckham gerak cepat untuk amankan Luka Modric ke Inter Miami. Gelandang Real Madrid Luka Modric saat ini menjadi pemain yang dibidik oleh Inter Miami untuk bisa memperkuat klubnya tersebut. Ketertarikan Inter Miami terhadap gelandang veteran Madrid itu tak lepas dari keinginan bintang Inter Miami yakni Lionel Messi. Rupanya Messi yang merupakan ex pemain dari Barcelona memberikan rekomendasi kepada Beckham untuk bisa mendatangkan Luka Modric. Mendengar saran dari Messi tersebut, Beckham tak menunggu lama dan langsung bergerak untuk mendekati pihak Luka Modric.
Jeremy Frimpong sedikit lagi tekan kontrak anjar di Leverkusen. Jeremy Frimpong sepertinya merasa bahagia bisa berseragam Bayer Leverkusen. Untuk itu dikabarkan sedikit lagi dirinya akan menandatangani kontrak yang baru. Musim lalu Frimpong sukses mencetakkan 9 gol dan juga 11 assist dari total 48 laga di seluruh kompetisi. Sedangkan di musim ini dari 8 laga yang sudah dijalani, pemain akademi Manchester City ini sukses mencetakkan 2 gol dan juga 3 assist. Dengan performa tersebut, Kicker melaporkan bahwa Bayer Leverkusen dan juga Frimpong selangkah lagi menandatangani kontrak baru hingga tahun 2028. Dua pemain Newcastle dimata-matai Real Madrid. Newcastle United segera melakukan pertandingan kedua grup F Liga Champions melawan PSG, dan laga ini nantinya akan menarik minat bagi Real Madrid. Rencananya perwakilan dari Madrid akan mendatangi pertandingan Newcastle versus PSG nanti. Tugasnya cukup spesifik. Sang pemandu bakat harus memantau pertandingan dua pemain Newcastle dan seorang pemain dari PSG. Pemain yang akan dipantau oleh Real Madrid adalah Alexander Isak dan juga Bruno Guimaraes. Arsenal intip peluang datangkan Calvin Phillips di bulan Januari. Arsenal dikabarkan tengah berusaha untuk mendatangkan gelandang Manchester City Calvin Phillips pada jendela bursa transfer Januari mendatang. Pemain berusia 27 tahun itu gagal mendapatkan peran reguler karena bersaing untuk bisa mendapatkan tempat di skuad arahan Pep Guardiola. Phillips diketahui sedang mempertimbangkan untuk hengkang pada Januari nanti untuk menjaga harapannya bisa tampil bersama tim Inggris di Euro 2024. Dan media Spanyol Vialles mengabarkan bahwa Arsenal sedang mengupayakan untuk bisa mendatangkan Phillips di awal tahun nanti. Tidak digunakan lagi di Munchen, Matthijs de Ligt berpotensi merapat ke Manchester United. Matthijs de Ligt dikabarkan berpotensi untuk merapat ke Liga Inggris setelah musim ini tak mendapatkan waktu bermain di Bayern Munchen. De Ligt sendiri sebenarnya baru bergabung di Bayern Munchen di tahun 2022 lalu. Namun kini di musim keduanya sang bek semakin tersisih dari skuad utama setelah kedatangan manajer Thomas Tuchel. Akan tetapi De Ligt sepertinya tak perlu ragu ataupun khawatir tidak mendapatkan kesempatan bermain lagi, karena saat ini Manchester United asuhan dari Erik ten Hag amat tertarik untuk bisa mengamankan sang pemain. Dilansir dari Vialles, Manchester United sendiri kemungkinan besar akan mencoba untuk bisa meminjam sang pemain di musim dingin mendatang. Hal ini dikarenakan harga dari sang bek yang cukup mahal, terutama karena ia masih terikat kontrak cukup panjang bersama Munchen.